Kalau saya sederhanakan poin kedua begini. Seorang pemimpin agama, dia akan berbicara tentang sebuah nubuatan tentang masa yang akan datang. Waktu dia berbicara tentang masa yang akan datang, dia mampu membawa orang-orang ke masa itu. Dan bukan cuma orang-orang yang mengikut dia untuk dia bawa ke masa depan, termasuk dirinya harus ada di masa depan itu. Itulah agama. Itulah yang namanya final victory. Kalau misalnya seorang pemimpin agama tidak mampu membawa pengikutnya berada di masa depan itu, maka agama itu adalah agama yang mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya kalau kita sudah ada di bulan Desember, kita mulai disibukkan dengan perayaan Natal. Nah, masuk dalam perayaan Natal, ada satu tema yang sangat saya sukai. Mungkin saya pernah sampaikan di GBI Kebon Siri, yaitu tema tentang Amazing Christmas. Apa sih yang ajaib di Natal dan apa sih yang menakjubkan di Natal? Yang menakjubkan di Natal adalah Allah yang menjadi manusia. Cuma kadang-kadang setiap kali kita merayakan Natal, kita melupakan esensi itu. Bahwa Natal begitu meriah kita adakan, karena ada suatu peristiwa yang luar biasa. Di mana Allah yang mulia menjadi manusia, menolong kita, makhluk yang hina diangkat menjadi manusia. Tema Natal itu membuat saya terberkati sekali. Karena setiap Natal orang harus berbicara tentang Allah yang menjadi manusia. Nah, pagi hari ini itu juga yang saya mau bahas, yaitu Allah yang sulit dimengerti oleh manusia. Mengapa yang jadi manusia? Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, landasan ayatnya yang kita mau baca terdapat dalam Yohanes pasal 16, Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai 20. Sekali lagi Yohanes pasal 16, ayat 16 sampai 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari murid-murid yang berkata seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah arti ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap agama pasti ada hari-hari besar keagamaan yang diperingati, bersejarah, yang dialami oleh pemimpin agama tersebut. Setiap agama. Salah satu ciri penting yang tidak dapat dihilangkan dari agama yaitu adanya kemenangan akhir, final victory, yang merupakan esensi dari sebuah agama. Jadi, kalau agama tidak ada yang namanya final victory, itu bukan agama. Kenapa? Karena yang pertama, agama harus bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi manusia dalam perjalanan hidup. Agama menjadi solusi bagi manusia. Kalau agama tidak menjadi solusi, maka itu juga bukan agama. Yang kedua, agama harus mengandung esensi kemutlakan.
Orang yang tidak mengerti esensi kemutlakan menunjukkan ia belum mengerti agama tersebut. Final victory atau kemenangan akhir merupakan penggenapan janji, yaitu penyelesaian masalah. Dari pemimpin agama tersebut, seorang pemimpin agama harus mengalami kemenangan, yaitu naik ke surga. Hal ini membuktikan ada pengharapan dari agama tersebut dan bukan agama yang mati. Kalau saya sederhanakan poin kedua begini, seorang pemimpin agama, dia akan berbicara tentang sebuah nubuatan tentang masa yang akan datang. Waktu dia berbicara tentang masa yang akan datang, dia mampu membawa orang-orang ke masa itu. Dan bukan cuma orang-orang yang mengikut dia untuk dia bawa ke masa depan, termasuk dirinya harus ada di masa depan itu. Itulah agama. Itulah yang namanya final victory. Kalau misalnya seorang pemimpin agama tidak mampu membawa pengikutnya berada di masa depan itu, maka agama itu adalah agama yang mati. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus diakui oleh semua orang. Bahkan yang tidak percaya pun mengakui tentang kematian Yesus Kristus. Ada yang mungkin bersorak-sorak atas kematian Yesus Kristus karena mereka berpikir Yesus sudah kalah. Yesus tidak mampu berbuat apa-apa terhadap pengikutnya. Dan bahkan di Indonesia, di kalender pun ditaruh tentang kematian Yesus Kristus. Namun yang menjadi masalah adalah waktu kebangkitannya. Orang mulai memperdebatkan tentang kebangkitan. Waktu kematian, orang akui. Tapi waktu dia bangkit, orang nggak mengakui. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati terus bangkit? Ini yang menjadi iman kita sebenarnya. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Kristus mati. Tidak mati selamanya. Tapi dia bangkit. Bahkan dia bangkit, dia menyediakan tempat buat kita. Bukan sekedar bangkit dan tidak melakukan apa-apa. Kristus menyediakan tempat bagi kita di sana. Itu sebabnya saya awali tadi dengan pemahaman esensi tentang final victory. Kenapa dia mati dan bangkit? Seseorang harus membawa pengikutnya ke dunia yang baru. Nah, salah satu ciri dalam kekristenan adalah Kristus harus menjadi manusia adalah syarat mutlak. Itulah juga yang kita rayakan bulan Desember ini. Allah yang menjadi manusia. Syarat mutlak. Kenapa syarat mutlak? Untuk menebus manusia. Memang yang menjadi masalah kalau kita memahami, kok kenapa ya Allah menjadi manusia? Nggak masuk di akal. Jangankan bicara tentang Allah manusia. Kita berpikir, oh nggak masuk di akal. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saat ini, misalnya, saya turunkan derajat kita. Dari orang yang punya uang, terus tidak punya uang sama sekali, kita pun tidak mau. Padahal cuma menurunkan status sosial. Tidak mengubah status kemanusiaan aja, kita sudah tidak mau. Apalagi satu lagi. Misalnya lagi, kita turunkan status kita, makhluk mulia, diturunkan jadi binatang. Kita juga nggak mau. Sudah jauh banget ininya. Perbandingannya jauh sekali. Allah yang mulia itu, Allah yang mulia ini, yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia. Bapak Ibu bisa bayangin. Dia yang mulia menjadi ciptaan. Dia yang pencipta menjadi ciptaan. Itu yang saya bilang amazing. Luar biasa. Namun kita manusia kadang tidak bisa mengerti kenapa Allah kita menjadi manusia. Sama dengan pemahaman murid-murid pada pembacaan kita pagi hari ini. Yesus berkata, sebentar lagi kalian tidak akan melihat saya, tapi sebentar lagi kalian akan melihat saya. Murid-murid nggak mengerti. Padahal Yesus sudah sering mengulang tentang keberadaan hidup. Buat kita yang mungkin yang hidup di saat ini, oh kita mengerti, oh itu Yesus sedang bicara tentang kematian, dan Yesus bicara tentang kebangkitan. Karena ayat terakhir ditutup, kalimat terakhir di ayat itu ditutup dengan berduka cita. Sebentar kalian akan berduka cita, tapi sebentar lagi kalian akan bersuka cita. Namun bagi murid-murid,
Mereka nggak pernah mengerti. Kenapa? Karena waktu Yesus bicara tentang kematian Yesus Kristus, buat murid-murid nggak masuk di akal. Kalau sudah mati ya sudah mati. Mana mungkin ada kebangkitan. Padahal waktu mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka melihat mujizat yang luar biasa. Yaitu Yesus membangkitkan orang mati. Kenapa mereka nggak bisa percaya bahwa Yesus juga bisa bangkit? Salah satu yang menjadi masalah adalah itu. Murid-murid tidak bisa memasukkan dalam pikiran mereka. Orang yang sudah mati kok bisa bangkit. Ada 3 hal yang membuat murid-murid nggak bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit. Yang pertama, bahkan juga nggak masuk dalam akal kita. Yang pertama, saya kasih contoh Bapak Ibu, ada 3 hal. Yang pertama, mengapa Yesus tetap ingin pergi ke Yerusalem, padahal ia mengetahui bahwa ia akan menderita sengsara, dianiaya, dan dibunuh. Mengapa Yesus justru menantang bahaya dengan pergi ke Yerusalem? Buat murid-murid, ini menjadi pertanyaan yang sukar untuk dijawab dan nggak masuk di akal. Kalau udah tahu bahaya, kenapa ke sana? Yang kedua, mengapa Yesus yang berkuasa bisa hancur begitu mudah? Bukankah angin ribut taat kepadanya, orang mati bangkit? Tapi kenapa dia mati? Buat murid-murid juga nggak masuk di logika. Sehingga mereka begitu kecewa dengan Yesus. Yang ketiga, bagi murid-murid, berita tentang kematian dan kebangkitan sulit untuk dimasukkan dalam alam pikiran mereka. Karena buat mereka kalau sudah mati ya mati. Tidak ada lagi yang namanya kebangkitan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bukankah kita juga seperti itu? Hal-hal apa yang membuat manusia sulit untuk mengerti firman Tuhan? Hal-hal apa yang sulit untuk kita menerima bahwa Allah itu menjadi manusia? Yang pertama, logical problem. Apa itu logical problem? Masalah logika. Manusia sulit untuk mengerti firman. Bahkan Allah yang menjadi manusia itu. Karena manusia telah menetapkan kunci-kunci metodologi. Logika terlebih dahulu dalam pemikirannya. Artinya begini. Disederhanakan aja. Kalau masuk akal saya percaya. Kalau nggak masuk akal saya nggak percaya. Berapa banyak dari kita seperti itu? Apalagi di masa-masa saat ini. Saya pernah bilang dulu pada seorang teman. Saya berdoa COVID ini hilang di muka bumi ini. Dia bilang begini. Nggak mungkin Pak. COVID tetap akan ada. Tapi disebut endemi. Tapi sekarang terbukti. Jepang dan Indonesia seperti COVID-nya menghilang di muka bumi. Jepang mulai mengadakan penyelidikan. Kenapa COVID yang ada juga di Jepang hilang sama sekali? Cuma karena kalau kita sudah taruh dengan logika problem, kita sulit untuk mempercayai Tuhan. Kita sulit untuk mempercayai mujizat yang terjadi. Kita sulit untuk mempercayai bahwa Dia menjadi manusia dalam kehidupan kita. Kita sulit sama sekali. Ini yang menjadi problem dalam kehidupan manusia. Masalah logika. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak boleh pakai logika. Tapi kalau logika sudah jadi tuan dalam hidup kita, apapun itu kita tidak bisa percaya. Kita akan taruh, kalau begini harus begini. Metodologinya harus begini. Oh, harus jadi seperti ini. Itu baru masuk akal. Kalau bicara dengan Tuhan, Tuhan bicara yang namanya supranatural. Poin yang kedua, experience problem. Hal apa yang sulit manusia mengerti tentang firman Tuhan, apalagi dia menjadi manusia. Pengalaman. Artinya, kita seringkali terkunci dan terjebak dengan mitos-mitos yang berkembang di masyarakat dan menjadikan pengalaman semasa lalu sebagai ukuran standar untuk melangkah atau mengambil keputusan. Artinya, pengalaman yang dulu kita tarik ke sekarang. Buat saya nggak mungkin. Ada banyak orang selalu menggunakan pengalaman masa lalunya dipraktekkan ke sekarang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab kebenaran 50 tahun lalu tidak akan pernah sama dengan sekarang. Orang selalu kadang-kadang terkungkung ke permasalahan pengalaman. Oh, zaman dulu seperti ini. Oh, nggak bisa. Pengalaman saya harus seperti ini. Nggak akan pernah jadi. Coba Pak Ibu perhatikan tentang pengalaman-pengalaman orang-orang tempo dulu.
Kita keluar aja, misalnya kita, haji! Terus kita bilang, jangan keluar loh, nanti kecelakaan. Pengalaman loh, pengalaman. Kenapa kita hidup dengan masalah seperti itu? Kalau bicara tentang Kristus, bicara tentang Allah, bicara tentang firman, memang pengalaman juga penting, cuma jadi sebagai pengetahuan. Tapi kita tidak bisa menarik pengalaman itu jadi standar dan ukuran untuk kita pakai sekarang. Begitu juga dengan kita membangun firman Tuhan. Begitu juga dengan memahami tentang Allah. Saya keingat waktu masih di kampung, kami membuat KKR. Waktu itu sebagai panitia berusaha untuk minjam alat musik, sound system. Jadi kami panitia sudah kesana kemari, meminjam sound system untuk KKR. Gereja yang ini menolak, gereja yang itu menolak. Terus kami pergi ke satu gereja, karena saya yang jadi bagian untuk meminjam alat-alat musik itu. Saya pergi di satu gereja, ngomong ke gembalanya, gembala bilang begini, kira-kira memang kapan KKR kalian? Bulan Oktober, Pak. Oh, aduh. Gitu. Menurut pengalaman saya sih itu, kalau sudah ber-ber, sudah musim hujan, sulit saya untuk pinjamin alat musik. Oh gitu ya Pak? Ya, jadi minta maaf ya Pak. Saya nggak bisa pinjamin alat musiknya. Karena bagaimanapun kita mau berdoa sampai dimanapun, tetap hujan turun, dia bilang. Itu gembala yang ngomong. Udah bingung nih panitia, oh gimana nih mau pinjam alat musiknya siapa? Terus kami pergi ke sebuah gereja lagi, GPDI. Sampai sana saya ngomong juga, kasih surat dari, dulu saya masih di Gemim, saya kasih surat dari penatua, ketua jemaat, minta izin untuk pinjam sound system. Untung Bapak yang ada di GPD ini meminjamkan musiknya. Namun setelah musik itu diizinkan, dipinjamkan, saya bilang sama teman-teman, tolong berdoa, saya bilang, supaya pas KKR ini nggak hujan. Teman-teman semua berdoa. Nah, saudara tahu kalau saya dulu gereja lama nggak pernah percaya model-model kayak begini. Tapi karena waktu saya itu sudah ikut-ikut persekutuan, saya ajak teman-teman, ayo berdoa. Ada juga teman yang bilang, aduh Far, walaupun berdoa kayaknya pengalaman sih kan, ini ber-ber kan pasti hujan. Udah berdoalah semua. Berdoa, setelah tahu apa yang terjadi. Pas KKR-nya, dari awal sampai akhir, nggak hujan sama sekali. Pas musik-musiknya udah mulai diatur, dimasuk ke dalam mobil, dibawa pulang lagi ke Pak Gembala, GPDI, dan kita sudah selesai semua, baru turun hujan. Saya bilang sama teman-teman, jangan pernah mendasari sesuatu dengan pengalaman. Karena kalau bicara dengan Tuhan, kadang-kadang pengalaman itu nggak kepake. Hanya sebagai pengetahuan aja. Demikian juga dengan kita. Pengalaman yang dulu kita nggak bisa tarik keadaan sekarang. Jadi kenapa orang sulit mengerti tentang Dia yang menjadi manusia atau firman Allah pun? Karena kita terkungkung dalam masalah pengalaman. Yang terakhir, volitional problem. Apa itu volitional problem? Masalah keinginan. Kita telah terbiasa dengan apa yang menjadi keinginan kita, sedang kita tidak mau tahu, peduli dengan apa yang menjadi keinginan. Murid-murid nggak mengerti apa yang dikatakan Yesus. Tak heran Bapak Ibu, waktu Yesus mati di atas kayu salib, yang saya pernah bilang bulan yang lalu, mereka kecewa sama sekali. Karena keinginan terbesar mereka adalah Yesus menjadi pemimpin Israel untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan ironisnya, pemimpin mereka itu mati di atas hukuman Romawi, di atas kayu salib. Sehingga mereka kecewa. Kenapa kita sulit untuk mengerti firman Tuhan atau mengerti tentang Allah yang menjadi manusia? Karena kita terkungkung dalam masalah keinginan. Maunya saya sih seperti ini Tuhan. Maunya saya seperti ini Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja. Biar keinginan Tuhan yang bekerja. Kalau kita menaruh Tuhan yang bekerja, maka kita akan melihat mujizat-mujizat besar terjadi di dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari 3 hal ini, itu menjadi penghambat. Bagaimana supaya itu tidak ada? Ya sederhana. Yang pertama, logika memang bisa dipakai, tapi jangan mempertuhankan. Yang kedua, pengalaman boleh jadi pengetahuan, tapi jangan jadikan standar dan ukuran untuk kita pakai saat ini. Tidak akan. Yang ketiga, biarkan keinginan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita dan bukan keinginan kita manusia. Biarkan keinginan Tuhan sehingga kita mampu bisa memahami kenapa Dia Allah menjadi manusia. Sulit memang, tapi itulah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah kita tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan terus, dan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Amin.